Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Saputra. Saya dari kelas 1A D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang alat BD Fudge Lyric Cell, Count System, dan VTEC. Disimak ya teman-teman. Langsung saja, yang pertama itu tentang alat BD Fudge Lyric Cell Count System, yaitu adalah alat standar baru untuk analis sel sistem stoichiometry aliran BD Fudge Lyric. Adalah stoichiometer aliran berperforma tinggi dan sangat sensitif yang menunjukkan resolusi luar biasa dan peningkatan pemisahan untuk membuat populasi sel redup dan langka lebih mudah diatasi. Flow cytometry atau VCM merupakan adalah satu metode analis untuk diagnosis berbagai komponen seluler, asam nukleat, lemak protein, organel, lisosom, mitokondria, bahkan fungsi viabilitas aktivitas enzimatis dari komponen tersebut. Selanjutnya yaitu ada cara menggunakan BD Fudge Lyric Cell Count System. Yang pertama yaitu persiapkan sampel. Simpan sampel, siapkan sampel yang telah diwarnai atau diurutkan sesuai kebutuhan eksperimen. Sesuaikan konsentrasi sampel agar sesuai dengan parameter yang ingin diukur. Yang kedua itu ada load sampel, isi sampel yang telah disiapkan ke dalam sistem BD Fudge Lyric. Atur pengaturan, tentukan parameter pengukuran yang sesuai dengan jenis sel dan eksperimen Anda. Pastikan lampu dan filter sudah teratur dengan benar. Yang ketiga itu ada atur pengaturan, tentukan parameter pengukuran yang sesuai dengan jenis sel dan eksperimen Anda. Pastikan lampu dan filter sudah teratur dengan benar. Yang keempat tidak ada kalibrasi, lakukan kalibrasi sistem untuk memastikan akurasi pengukuran. Lalu, gunakan kontrol positif dan negatif sesuai dengan petunjuk alat. Yang kelima, yaitu jalankan analis. Mulai pengukuran dengan menekan tombol yang sesuai pada perangkat. Lalu, sistem akan menghitung dan menganalisis sel dalam sampel. Yang keenam, yaitu ada interpretasi hasil. Analis hasil menggunakan perangkat lunak yang menyertainya. Lalu ada interpretasikan data seperti distribusi sel, ekspresi protein, atau parameter lainnya. Yang ketujuh itu dokumentasi. Dokumentasi hasil analis dan pastikan menyimpan data dengan baik untuk analis lebih lanjut atau pelaporan. Yang kedelapan itu ada pembersihan. Setelah menggunakan, ikuti prosedur pembersihan yang direkomendasikan untuk menjaga kebersihan sistem. Lalu ada komponen BD Fudge Lyric Cell Count System. Tangki pembuatan standar dengan kapasitas 5 liter berada pada sisi kiri dari cytometer di atas tumpunan yang dapat dilepaskan dari cytometer. Tangki larutan salt sama seperti tangki pembuangan, letaknya berada pada sisi kiri dan cytometer di atas. Tumpuan yang dapat dilepaskan dari cytometer. BD Fudge Lyric Cytometer digunakan untuk menyesuaikan sistem untuk aplikasi yang berbeda. Selanjutnya, BD VACS Universal Loader opsional yang akan menghantarkan sampel menuju BD Fudge Lyric Cytometer untuk akuisis. Ini dirancang untuk proses berkelanjutan. Lalu, perangkat kerja dengan BD VACS Clinical Software. Selanjutnya itu ada BD Fudge Lyric campak depan. Di sini bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama itu ada indikator status cytometer. Terus juga ada indikator status akuisisi. Selanjutnya ada indikator status cairan, pintu CIT (sample injection tube), pintu tube manual, deretan detektor hiptogen di belakang pintu akses untuk saringan cairan salt pada sisi kiri cytometer. Selanjutnya itu ada tampak sampingnya. Tampak sampingnya ini bisa dilihat ada tombol power cytometer, panel penghubung, itu ada konektor attachment untuk perangkat kerja, itu ada AC power circuit breaker atau pemutus aliran, terus ada captive screw untuk pintu depan, itu ada clip area pegangan untuk pintu depan. Lalu di sini ada komponen optik. Yang pertama ada pintu depan posisi terbuka, laser merah 640 nanometer, laser biru 488 nanometer, laser violet 405 nanometer. Ada detektor heptagon satu untuk masing-masing laser. Selanjutnya itu ada troubleshooting BD Fudge Lyric. Pertama, periksa koneksi fisik, yang kedua cek daya,
Yang ketiga, periksa koreksi jaringan. Yang keempat, robot perangkat. Yang kelima, periksa pengaturan perangkat lunak. Yang keenam, update perangkat lunak. 7, periksa log atau pesan kesalahan. Selanjutnya yaitu ada pembacaan hasil BD Fetch Lyric Cell Sound System. Untuk pembacaan hasil dari analis data tersebut, perlu diketahui prinsip utama dari parameter dasar yang mampu terbaca dengan flow cytometer. Parameter dasar yang dimaksud adalah karakteristik sel yang mampu diamati secara langsung berdasar pada deteksi yang diterima oleh detektor, yaitu VSG dan SSG. Lalu ada pembacaan hasil BD Fetch Lyric Cell Count System. Parameter SSC yaitu adalah parameter yang menandakan struktur internal atau granularitas dari sel yang teramati. Prinsip pengukuran dari SSC dengan mengukur sejumlah sinar laser yang terhalangi dan dibelakang oleh struktur internal sel yang diterima detektor. Semakin banyak berkas yang dibelokkan dan diterima sel detektor, maka sel itu memiliki struktur internal yang relatif lebih kompleks. Pada perangkat plot FSC SSC, sel akan divisualisasikan secara digital menjauhi titik nol. Kedua yaitu ada parameter FSC, merupakan parameter yang menandakan ukuran dari sel yang teramati. Prinsip pengukuran dari FSC dilakukan dengan mengukur jarak sinar laser yang terhalang oleh sel yang diterima forward detektor. Semakin besar jarak, maka sel memiliki ukuran yang relatif besar. Pada perangkat plot FSC, sel divisualisasikan secara digital lebih menjauhi titik nol pada parameter SSC. Selanjutnya yaitu untuk pembacaan hasil lanjutan dengan parameter tertentu dapat dilakukan berdasarkan jenis pengamatannya. Yang pertama, pengamatan dengan perang plot 2 dimensi dilakukan dengan membaca lokasi kuadran berdasar kedua sumbu secara bersama seperti pada kuadran Cartesius. Lokasi pada sebelah kanan kuadran berdasar sumbu X menandakan nilai positif parameter, sedangkan lokasi yang pada sebelah atas kuadran berdasarkan sumbu Y menandakan nilai positif pada parameter, sehingga pembacaan menjadi XY, LL, LR, UR, UL. Yang kedua yaitu ada pengamatan dengan perangkat plot 1 dimensi dilakukan dengan membaca lokasi marker yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada alat VTEC. Apa itu alat VTEC? VTEC merupakan alat untuk mengidentifikasi kuman dan mengontrol kepekaan antibiotik. VTEC terdiri dari dua jenis yaitu VTEC 2 Compatch merupakan sistem identifikasi otomatis untuk mikroorganisme. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri dan uji antibiotik dalam waktu 4 jam. Adapun VTEC Mass Spectrophotometry mampu mendeteksi jenis kuman dalam 2 menit. Di sini ada cara penggunaan alat VTEC. Pertama, persiapan alat. Hidupkan sistem VTEC 2 Compatch, tekan tombol on pada conditioner UPS instrumen VTEC 2 Compatch dan komputer, masukkan username dan password. Selama beberapa menit, awal instrumen dinyatakan akan berada pada status warming. Tunggu instrumen hingga menunjukkan status OK. Yang kedua, persiapan sampel. Gunakan isolate bakteri atau yeast yang muda dan koloni murni. Siapkan masing-masing 2 tabung untuk setiap isolate. Yang ketiga, setiap tabung diisi dengan 3 ml larutan NaCl 0,45%, pH 5,0. Selanjutnya itu ada ambil koloni bakteri, buat suspense, larutan NaCl dan homogenisasi. Selanjutnya untuk kekeruhan, inokulum dengan menggunakan alat Densi hack dengan cara yang pertama itu ada tabung inokulum yang akan diukur, dibersihkan terlebih dahulu pada bagian luarnya dengan tisu. Masukkan tabung ke lubang pengukuran pada Densi hack, putar 360 derajat selama 2 detik. Angka hasil pengukuran akan muncul dalam satuan MC Verlan. Jika kekeruhan kurang, maka tambahkan koloni bakteri atau yeast. Jika kekeruhan terlebih, maka ambil sejumlah volume inokulum dan encerkan dengan menambahkan larutan NaCl. Selanjutnya itu untuk tes sensitivitas antibiotik, ambil 145 ml untuk bakteri gram negatif atau 280 ml untuk bakteri gram positif dari tabung inokulum pertama ke tabung kedua dengan menggunakan mikropipet dan tip yang steril. Lalu
Klik gambar keyset, di pojok kiri atas klik gambar, keyset dan bintang. Letakkan kursus monitor pada keyset ID, masukkan keyset yang dipakai dengan cara men-scan atau memilih dari pilihan nomor keyset yang ada. Letakkan kursus monitor pada kolom barcode, scan setiap kartu maka informasi tentang kartu tersebut akan muncul. Lalu hubungkan kartu identifikasi dan sensitivitas antibiotik dari isolate yang sama dengan cara memblok dua baris data atau kemudian klik tanda buku dan pensil. Selanjutnya lengkapi data seperti lab ID yang dimasukkan di data pasien jika ada informasi tes beta HMS isi dengan positif atau negatif. Jika ada informasi, jumlah kuman juga akan ditambahkan, kemudian ditekan OK. Yang ketiga yaitu memasukkan ke ruang pengisian. Masukkan keyset ke ruang pengisian, tekan start fill. Pengisian akan memerlukan waktu beberapa menit. Jika selesai, maka alarm berbunyi. Tanda inkubator akan berkedip-kedip dan keyset segera dipindahkan ke inkubator. Keempat, masukkan ke inkubator, masukkannya segala keyset ke ruang inkubator. Kedua, proses yang akan dilalui antara lain. Jika selesai, maka alarm berbunyi, tanda inkubator akan berkedip-kedip dan keyset harus segera dikeluarkan. Proses inkubator akan berlangsung beberapa jam dan hasil akan tercetak secara otomatis. Di sini ada fungsi dari bagian alat VTEC. Yang pertama, VTEC DoCompet untuk mengidentifikasi jenis bakteri dan uji antibiotik dalam waktu 4 jam. Complete Workstation berfungsi untuk melihat hasil pemeriksaan barcode scanner, berfungsi untuk mengonsumsi sampel. Slide Printer di sini berfungsi untuk mengeprint hasil pemeriksaan. UPS yaitu Unit Variable Power Supply berfungsi untuk menstabilkan listrik dan komputer. Di sini ada Power Conditioner berfungsi untuk menstabil alat dari VTEC DoCompet. Lalu ada Cassette Test berfungsi sebagai label untuk menandai sampel. Terus juga ada NC Check Time Plus berfungsi untuk menimbang berat dari NaCl yang diberi sampel. Selanjutnya itu ada troubleshooting VTEC. Yang pertama pemeriksaan koneksi fisik, yang kedua cek daya, yang ketiga periksa koneksi jaringan, yang keempat reboot perangkat, lalu ada periksa pengaturan perangkat lunak, update perangkat lunak, terus juga ada periksa log atau pesan kesalahan. Di sini ada pembacaan hasil VTEC, itu ada pemuatan kartu identifikasi. Setelah proses inkubasi, memuatkan kartu identifikasi yang berisi koloni mikroorganisme ke dalam perangkat VTEC. Lalu pastikan bahwa kartu identifikasi yang digunakan sesuai dengan jenis analisis yang diinginkan. Lalu ada proses identifikasi otomatis. VTEC akan secara otomatis menganalisis kartu identifikasi dan menghasilkan hasil identifikasi berdasarkan profil biokimia mikroorganisme tersebut. Lalu ada interpretasi hasil identifikasi. Perangkat lunak VTEC akan menampilkan hasil identifikasi yang dapat dibaca. Lalu ada konsultasi panduan dan basis data, merujuk pada panduan penggunaan VTEC dan basis data mikroorganisme yang ditetapkan dalam sistem untuk memahami lebih lanjut hasil identifikasi dan interpretasinya. Yang kelima yaitu pelaporan hasil. Buat laporan hasil identifikasi dan kepekaan terhadap antibiotik jika dilakukan simpan, catatan atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan kebijakan laboratorium. Lalu di sini ada kalibrasi pabrik sebelum mengirim VTEC DoCompet instrumen memenuhi semua prosedur uji penerimaan yang ditetapkan oleh Biomerix. Itu ada pemantauan internal dari modul VTEC Reader Inkubator. Terus juga ada modul VTEC Reader Inkubator melakukan penanganan kartu scanning mekanisme. Terus juga ada suhu inkubator secara otomatis diverifikasi selama inisiasi instrumen VTEC dan komputer. Lalu ada hasil untuk kalibrasi instrumen density check digital dan harus berada dalam 0,10 dari standar yang digunakan untuk mengkalibrasi instrumen. Jika kalibrasi berada di luar kisaran ini, ulangi langkah-langkah kalibrasi. Terus juga ada kesalahan error message queue. Bila instrumen F2C berkedip error message queue, instrumen tidak akan beroperasi. Jika error message queue tidak jelas setelah proses ini, tutup proses selama 2 menit dan reboot instrumen jika gagal hubungi layanan teknis di Biomerix. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like ya teman-teman.